Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Yusuf Rafiki dalam sesi studi Al-Qur'an. Sobat-sobat sekalian, pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang apakah layak Al-Quran disebut sebagai sebuah kitab suci. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang disebut dengan kitab suci adalah Al-Kitab Al-Muqaddas, kitab yang disucikan. Tetapi padanan kata tersebut tidak akan pernah kita temukan dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran. Namun beberapa kata menunjuk pada kata-kata yang sepadan dengan Al-Muqaddas. Contohnya adalah Al-Mutahhar atau Al-Mutahharun atau Suhuf Mutahharoh. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran sesungguhnya kitab yang mutahhar, yang disucikan, atau suhufam mutahharoh, kitab yang disucikan atau dibersihkan. Apabila merujuk ke dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharoh. Utusan dari Allah yang membacakan suhuf atau lembaran-lembaran yang disucikan. Selanjutnya, apabila kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung dan sudah saya bacakan, itu menunjukkan ada kata Al-Mutahharun. Baik. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang mampu menyentuhnya kecuali mereka-mereka yang disucikan. Jadi apabila kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 2 yang menunjukkan tentang utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, lalu kemudian tidak ada yang mampu menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan pula, maka sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang disucikan. Dalam bahasa awam, maka disebut sebagai kitab suci. Namun persoalannya adalah apabila kita menyebut Al-Quran sebagai sebuah kitab suci, maka akan berakibat Al-Quran sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Sebagaimana pengertian suci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suci adalah keramat. Konsekuensi dari Al-Quran sebagai sesuatu yang dikeramatkan adalah bagaimana mungkin kita berani untuk mengupasnya, bagaimana mungkin kita berani untuk menafsirkannya. Padahal banyak sekali kitab-kitab tafsir dari berbagai aliran yang mengupas tuntas dari ayat pertama sampai ayat terakhir tentang tafsir Al-Quran tersebut. Dalam kata lain, bahwa sesungguhnya Al-Quran sebagai yang disucikan itu siap untuk dikritik dalam tanda kutip. Kata Al-Mutahharun atau suhufam mutahharoh, suhuf lembaran-lembaran yang disucikan, atau mereka-mereka pun yang menyentuhnya adalah mereka yang disucikan pula, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah korpus terbuka, sesuatu kalamullah, firman Allah yang siap untuk dikritik karena keterbukaannya. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah korpus yang terbuka, dalam arti Al-Quran siap untuk dikritik dalam tanda kutip, adalah Quran surah Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Artinya kurang lebih,
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata atau ayatum bayyinat fi suduril lazina utul ilma, berada di dalam dada orang-orang yang sudah dianugerahi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang yang zalim. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diberi ilmu itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan bayinat, pencerahan dari pendalamannya akan ayat-ayat Al-Quran. Sementara mereka yang terus-menerus berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran, atau mereka yang terus-menerus mencari kelemahan-kelemahan di dalam ayat Al-Quran, adalah orang-orang yang zalim. Baik sobat-sobat sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam studi Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.